Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutski Apriliansyah. Saya dari kelas 10 PPLG 1 atau jurusan pengembangan perangkat lunak. Dan saya sekolah di SMKN Negeri 1 Majalengka. Oke, pada kali ini saya akan membahas tentang logika dan algoritma. Langsung saja. Materi yang saya bahas pada kali ini yaitu ada 3 materi. Yang pertama yaitu tentang logika dan algoritma, yang kedua yaitu tentang flowchart, dan yang terakhir yaitu tentang pseudocode. Baik, kita langsung saja ke materi yang pertama yaitu tentang logika dan algoritma. Apa sih yang dimaksud dengan logika ini? Jadi logika berasal dari bahasa Yunani yaitu logos, yang artinya ilmu. Logika juga dapat diartikan ilmu yang mengajarkan cara berpikir untuk melakukan kegiatan dengan tujuan tertentu. Dan logika juga merupakan cabang filsafat yang mempelajari prinsip-prinsip penalaran yang valid dan konsisten. Dalam konteks yang lebih luas, logika membantu kita menyusun argumen yang tepat dan menentukan kebenaran berdasarkan premis tertentu. Logika juga bekerja dengan cara memisahkan kebenaran dari kesalahan melalui proses analisis dan sistematis dan aturan-aturan tertentu, seperti penggunaan proposisi yang bernilai benar atau salah. Terus dalam pemrograman, logika memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan karena kita perlu membuat kondisi yang lebih jelas untuk menentukan langkah-langkah yang harus diambil oleh program. Selanjutnya yaitu pengertian algoritma. Jadi, algoritma adalah serangkaian langkah-langkah atau instruksi yang terstruktur dan sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah atau mencapai tujuan tertentu. Dalam pemrograman, algoritma sangat penting karena menentukan cara bagaimana sebuah masalah dipecahkan melalui urutan tindakan yang jelas. Untuk setiap algoritma harus memiliki sifat-sifat seperti finiteness atau bisa disebut dengan berhenti setelah beberapa langkah. Terus ada yang disebut dengan definiteness atau setiap langkah yang harus jelas dan tidak ambigu, serta input dan output yang jelas. Algoritma seringkali dinyatakan dalam bentuk pseudocode atau flowchart sebelum diimplementasikan dalam bahasa pemrograman. Selanjutnya yaitu struktur dasar algoritma. Baik, untuk struktur dasar algoritma ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama namanya sequence, terus yang kedua yaitu ada selection, yang ketiga yaitu ada repetition. Dan di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Baik, untuk sequence adalah bentuk struktur algoritma ini langkah-langkah diproses secara berurut, dimulai dari urutan yang pertama, kedua, dan seterusnya. Pada dasarnya, suatu program menjalankan suatu proses menggunakan struktur sequence ini. Terus struktur dasar algoritma yang kedua yaitu selection. Baik, untuk selection ini adalah bentuk proses atau langkah akan dimulai percabangan, proses atau langkah dan diseleksi berdasarkan pada suatu kondisi tertentu. Contohnya, kita akan melakukan filter atau seleksi apakah X ini memiliki angka lebih besar daripada 5 atau tidak. Nah, terus jika kondisi ini benar atau X lebih besar daripada 5, maka akan dilanjut ke langkah A. Dan jika kondisi salah atau X ini
lebih kecil dari 5, maka akan dilanjutkan ke langkah B. Terus ada yang ketiga yaitu repetition. Repetition ini adalah perulangan dalam bentuk sebuah langkah. Proses akan diulang ke sebuah sebelumnya. Yang ketiga yaitu ada repetition. Repetition ini adalah bentuk sebuah langkah proses akan diulang ke sebelumnya apabila tidak memenuhi kondisi yang diinginkan. Contohnya ialah nilai X lebih besar daripada 5. Jika X masih belum mendapatkan nilai yang lebih besar daripada 5, maka kita akan melakukan proses berulang menjumlah nilai X dengan angka 1, X tambah 1, dan melaksanakan pengecekan pada nilai X. Nilai X ini merupakan bilangan bulat dan X mulai dari angka 0. Proses pengecekan ulang nilai X inilah yang dimaksud dengan struktur pengulangan. Selanjutnya yaitu tipe data dan variabel. Apa sih yang dimaksud dengan variabel ini? Jadi variabel adalah tempat kita menyimpan nilai sementara. Jadi variabel ini akan ada selama program dijalankan, namun kita juga bisa menghapusnya dari memori. Selanjutnya yaitu tipe data. Tipe data ini terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu ada chart atau karakter, terus ada string atau teks, yang ketiga yaitu integer atau angka, dan yang terakhir yaitu float. Selanjutnya saya akan mempraktekkan tipe data ini. Oke, langsung saja kita ke tipe data yang pertama yaitu tipe data chart. Jadi tipe data chart ini adalah tipe data yang terdiri dari karakter. Penulisannya yaitu diapit dengan tanda kutip 1. Kita bisa lihat di sini ada data chart sama dengan kutip 1 berisi L atau karakter, lalu kutip lagi. Cara pemanggilannya seperti ini. Tulis print, lalu dalam kurung, terus di dalam kurung ini ditulis dengan tanda kutip 2, terus tuliskan data titik 2, terus kutip tanda kutip koma data slash data chart, dan print ini bertipe karakter. Terus tipe data yang kedua yaitu tipe data string. Jadi tipe data string adalah tipe data yang terdiri dari kumpulan karakter. Lalu bagaimana sih penulisannya? Jadi penulisannya yaitu diapit dengan tanda petik ganda. Nah, kalau tipe data string ini diapit dengan kalimatnya itu diapit dengan tanda kutip ganda. Seperti contoh di sini, data string sama dengan tanda kutip kalimatnya itu Lucky. Terus di sini tanda kutip lagi. Cara pemanggilannya sama seperti tipe data chart ini, seperti ini. Lalu yang ketiga yaitu ada tipe data integer. Tipe data integer adalah tipe data angka. Penulisannya yaitu tidak menggunakan tanda petik. Contohnya seperti ini. Data integer sama dengan 15. Print dalam kurung kutip data titik 2 kutip koma data integer dalam kurung. Print dalam kurung kutip min bertipe titik 2, terus ada kita tulis tanda kutip koma tipe data integer. Terus tipe data yang terakhir yaitu tipe data float. Jadi tipe data float adalah tipe data bilangan pecahan.
Sama seperti integer, tipe data ini ditulis tanpa tanda petik. Ini contohnya, data float sama dengan 48,2. Nah, untuk float ini bilangannya menggunakan bilangan pecahan, yaitu bilangannya tidak pas. Nah, pemanggilannya seperti yang di atas, sama aja. Terus cara pemanggilannya kita bisa lihat. Nah, tipe data ini menghasilkan karakter yaitu L. Terus tipe data yang kedua, tipe data string menghasilkan nama Lucky. Kita panggil Lucky. Terus tipe data yang ketiga yaitu integer. Integer datanya itu 15. Yang terakhir float. Float ini saya masukkan angka 48,2 dan di sini juga hasilnya itu 48,2. Selanjutnya yaitu operator aritmetika. Di sini saya menulis variabel A sama dengan 10, terus variabel B sama dengan 3. Kita ke aritmetika penjumlahan terlebih dahulu. Kita bisa tulis di sini hasil sama dengan A ditambah B. Cara memanggilnya yaitu print dalam kurung A, petik ganda. Setelah petik ganda ini kita tuliskan plus atau tambah, terus petik ganda lagi, B, terus di sini kita bisa lihat di petik ganda lagi sama dengan petik ganda, hasil dan kurung tutup. Selanjutnya yaitu pengurangan. Kita bisa lihat penulisannya seperti ini, hasil sama dengan A kurangi B. Jadi A tuh nilainya 10, B nilainya 3. Jadi A kurang 10 kurangi 3 sama dengan hasilnya 7. Nanti kita buktikan. Selanjutnya itu perkalian. Perkalian ini ditulis dengan A dikali di sini disimbolkan dengan bintang. Cara memanggilnya seperti ini. Terus pembagian disimbolkan dengan slash. Terus sisa bagi disimbolkan dengan persen. Dan yang terakhir yaitu pangkat disimbolkan dengan bintang 2. Kita lihat hasilnya apakah akurat. Nah, kita mulai dari penjumlahan terlebih dahulu. Kan tadi A ditambah B. A itu 10, B itu 3. Jadi kita jumlahkan saja. A di 10 tambah 3 hasilnya 13. Nah, betul hasilnya 13. Terus pengurangan A kurangi B. Jadi 10 kurangi 3 hasilnya 7. Betul. Selanjutnya yaitu perkalian. A tuh 10 dikali 3, 10 kali 3 hasilnya 30. Betul. Selanjutnya yaitu pembagian. A 10 dibagi 3. 10 bagi 3 itu hasilnya 3, tapi ada sisa. Selanjutnya yaitu sisa bagi. Sisa bagi ini 10 dibagi 3 terlebih dahulu. Lalu hasil sisa baginya yaitu 1 karena sisa 1. Dan yang terakhir yaitu pangkat. 10 dipangkat 3 sama dengan hasilnya 1000. Nah, betul. Operator logika. Operator logika adalah operator untuk melakukan operasi logika seperti AND, OR, dan NOT. Nah, kita bisa lihat di sini ada operator keterangan dan contoh.
Operatornya itu simbol dan. Disebut operator logika AND jika kedua operan bernilai bukan 0, maka kondisinya benar atau true. Contohnya seperti ini. Terus yang kedua itu disebut operator logika OR. Jika kedua operan bernilai 0, maka kondisinya salah, false, atau not true. Contohnya seperti ini. Terus tanda seru disebut operator logika not. Fungsinya yaitu untuk membalik nilai. Jika hasilnya adalah 0, maka kondisinya salah, false, atau not true. Jika hasilnya adalah 1, maka kondisinya benar atau true. Nah, seperti ini contohnya. Flowchart. Apa sih yang dimaksud dengan flowchart ini? Jadi flowchart adalah diagram yang menggambarkan alur langkah demi langkah dalam menyelesaikan tugas atau memecahkan masalah. Dalam sebuah program, flowchart akan berperan menggambarkan alur dari proses kerja sebuah program, menjelaskan dengan ilustrasi standar yang mudah dipahami langkah-langkah dan garis alur kerja dari suatu proses ke proses berikutnya. Flowchart juga akan memudahkan orang lain memahami bagaimana fungsi dari setiap bagian dalam program, memberi gambaran jelas soal proses yang terjadi dalam satu tahap ke tahap berikutnya. Jadi flowchart juga adalah solusi untuk membantu kerja program secara detail tetap mudah dipahami oleh orang lain. Karena itu bahasa atau penggambaran dari flowchart sendiri itu dibuat terstandar. Berikutnya yaitu simbol-simbol dalam flowchart. Kita bisa lihat di bagian pertama ini ada bentuk oval. Oke, untuk bentuk oval ini adalah atau terminator, menggambarkan kegiatan awal atau akhir dari suatu proses. Terus yang kedua yaitu berbentuk persegi panjang atau proses, menggambarkan suatu proses. Yang ketiga yaitu jajar genjang atau disebut juga data, menggambarkan kegiatan, masukan atau keluaran yang dihasilkan. Selanjutnya yaitu belah ketupat atau decision, menggambarkan suatu keputusan atau tindakan yang harus diambil pada kondisi tertentu. Simbol-simbol berikutnya yaitu ada sama seperti tadi, berbentuk persegi panjang tapi agak beda. Di dalamnya tersebut ada seperti bentuk persegi atau predefined process. Pengertiannya itu menggambarkan proses-proses yang masih bisa dijabarkan dalam algoritma. Selanjutnya ada panah atau line connector, menghubungkan suatu simbol dengan simbol lain pada modul yang sama. Ini yaitu bentuk lingkaran atau on-page referensi. Fungsinya itu menghubungkan suatu simbol dengan simbol yang lain pada halaman yang sama. Terus simbol yang terakhir yaitu ada off-page referensi. Fungsinya yaitu menghubungkan suatu simbol dengan simbol yang lainnya. Ini adalah contoh flowchart membuat kopi. Kita bisa lihat pertama-tama simbol yang pertama yaitu menggunakan oval atau terminator. Terus di dalamnya yaitu mulai, karena kita ini akan memulai suatu kegiatan. Terus yang kedua yaitu pada bentuk persegi panjang atau menggambarkan proses. Nah, proses tersebut kita bisa baca ini adalah buka kemasan kopi tersebut. Terus disambung dengan panah. Selanjutnya sama seperti yang ini berbentuk seperti persegi panjang
atau menggambarkan proses. Prosesnya yaitu tuangkan kopi ke dalam gelas. Terus selanjutnya yaitu ada panaskan air hingga mendidih. Nah, ini bentuknya jajar genjang. Fungsinya seperti yang saya bilang tadi, yaitu menggambarkan suatu kegiatan. Terus dilanjut ke berbentuk persegi panjang lagi atau proses, tuangkan air ke dalam gelas. Selanjutnya proses yang terakhir, aduk hingga merata dan diakhiri dengan simbol yang berbentuk oval. Terus di dalamnya kita tulis selesai atau finish. Selanjutnya yaitu tentang pseudocode. Pseudocode adalah representasi dari algoritma dan logika pemrograman, menggunakan bahasa yang mirip dengan bahasa manusia, bukan bahasa pemrograman spesifik. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian pseudocode adalah deskripsi dari algoritma pemrograman komputer yang menggunakan konvensi struktural dari suatu bahasa pemrograman serta ditunjukkan supaya dapat dibaca oleh manusia, bukan dibaca oleh mesin atau komputer. Pseudocode ialah langkah awal dalam merancang algoritma sebelum mengimplementasikan dalam bahasa pemrograman tertentu. Selanjutnya yaitu contoh pseudocode. Contohnya seperti ini. Selanjutnya yaitu contoh pseudocode. Contohnya yaitu seperti ini. Program lampu lalu lintas. Deklarasinya yaitu variabel warna merah, kuning, hijau, berhenti, jalan, dan hati-hati. Algoritmanya seperti ini. Input warna, if jika warna sama dengan merah, kemudian output berhenti, else if atau jika warna kuning, kemudian outputnya yaitu hati-hati, else, terus terakhir if atau jika warna hijau, kemudian outputnya jalan, else output warna salah, and. Nah, seperti ini contoh pseudocode. Sekian penjelasan materi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kalimat, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.